Kita memuliakan tamu, kita tanya apa makanan kesukaannya. Nabi pun juga begitu. Tapi orang Yahudi lain. Malaikat Jibril datang memberitahu, wahai Muhammad SAW, itu ada racun, dikeluarkan. Tapi ada sedikit sempat masuk ke dalam, dan racun itulah yang bersarang. Itulah orang beriman. Kalau hidup, hidupnya mulia. Kalau mati, matinya mati syahid. Ketika ditanya siapa yang hatinya pernah tersinggung, sahabat diam. Ketika ditanya siapa yang uangnya pernah kupakai, langsung sahabat ngaku, saya ya Rasulullah. Ini menunjukkan hati sakit bisa termaafkan, kulit sakit bisa dimaafkan, tapi masalah uang berat. Nabi diundang oleh orang Yahudi, Khaybar nama kampungnya. Sampai di Khaybar mereka bertanya, apa makanan kesukaanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi sebutkan makanan kesukaannya kaki kambing bagian depan. Itu kan tangan kambing, kambing nggak punya tangan. Kaki kambing bagian depan. Itu daging yang paling enak, wangi, lembut, kesukaan Nabi SAW. Saya pun kalau bertamu ke rumah orang ditanya, Ustadz mau apa? Mau kaki kambing, belakang apa depan? Bagian depan, sebelah kanan apa kiri? Kasih kaki kambing. Kita memuliakan tamu, kita tanya apa makanan kesukaannya. Nabi pun juga begitu. Tapi orang Yahudi lain. Rupanya di bagian kaki kambing bagian depan itu dia tanam racun sebanyak-banyaknya. Karena dia mau membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas makan, sahabat Nabi yang ada di samping itu memakan, begitu masuk ke dalam, langsung ke tenggorokan, langsung ke perut, meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW sepakat ahli sirah bahwa Nabi sempat memakan, air liurnya sempat masuk sedikit, tapi sisanya dimuntahkan. Karena malaikat Jibril datang memberitahu, wahai Muhammad SAW, itu ada racun, dikeluarkan. Tapi ada sedikit sempat masuk ke dalam, dan racun itulah yang bersarang. Sampai Nabi saat meninggal merasakan sakitnya racun itu ke dalam. Jadi Nabi meninggal sebagai seorang syahid. Di balik itu pun ada hikmahnya. Dia meninggal sebagai syahid karena orang yang mati karena makan racun syahid. Tapi jangan gara-gara ini jamaah pulang minum racun semua. Itu namanya bunuh diri. Kalau kita tidak tahu. Nabi tahu karena diberitahu malaikat Jibril. Sebelum tahu, Nabi tidak tahu. Tidak tahunya itu pun ada hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggal sebagai seorang Nabi, meninggal sebagai seorang syahid. Kita meninggal sebagai Nabi tidak bisa, tapi sebagai syahid insya Allah bisa. Makanya orang beriman dikatakan iskariman, hidupnya mulia, syahidan, matinya mati syahid. Itulah orang beriman. Kalau hidup, hidupnya mulia. Kalau mati, matinya mati syahid. Jangan sampai
hidup mengganggu tetangga, mati konyol. Na'udzubillah. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia lakukan? Nabi tidak menuntut orang Yahudi yang meracuninya itu, tapi dia memaafkannya. Saya kalau ditanya lah saya, Ustadz Somad, ya misalnya ada orang yang memasukkan racun ke dalam minuman Ustadz, ya Ustadz maafkan atau tidak? An-nafsu bin nafsi, nyawa balas nyawa. Wal ainu bil aini, mata balas mata. Wasinnu bis sinni, gigi balas gigi. Kalau gigimu dipatahkan, patahkan juga gigi dia. Kalau matamu ditusuk, cucuk juga mata dia. Kalau nyawamu dihilangkan, hilangkan juga nyawa dia. Hukum qisas berlaku. Betul? Oh, jamaah pun setuju dengan saya. Tapi ayat itu belum titik, ayat itu belum waqaf, ayat itu masih ada sambungannya. Faman afa, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, siapa yang mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, Allah yang akan memberikan balasannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maafnya luar biasa. Sampai ke suatu ketika Nabi naik ke atas mimbar. Ini masjid apa musola? Masjid. Mana mimbarnya? Ada di dalam, tertutup. Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Senin Nabi meninggal, hari Rabu dia naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalatu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah saya cambuk waktu saya mencambuk kuda, waktu saya mencambuk onta, di baliknya ada orang, saya tidak melihat orang itu, dan ujung cambuk itu kena ke tubuhnya, dia tersinggung sakit hati. Ini pundak Muhammad, falyastaqid minhu, silakan balas. Sahabat semuanya menunduk, meneteskan air mata, karena mereka tahu Nabi minta maaf, Nabi tak lama lagi akan meninggal. Kalau Ustadz Somad berkata begitu, siapa yang pernah tercambuk, jamaah bukan menunduk, mana biar ku balas kata. Kalaupun ada yang menunduk karena tertidur. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang hatinya tersinggung, kata-kataku menyakiti perasaannya, hadza irdi, ini harga diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyastaqid minhu, silakan balas. Tidak ada sahabat yang minta balas. Man kana lahu, siapa yang pernah uangnya ku pinjam dan belum ku kembalikan, ketika ditanya siapa pundaknya yang pernah ku cambuk, sahabat diam. Ketika ditanya siapa yang hatinya pernah tersinggung, sahabat diam. Ketika ditanya siapa yang uangnya pernah ku pakai, langsung sahabat ngaku, saya ya Rasulullah. Ini menunjukkan hati sakit bisa termaafkan, kulit sakit bisa dimaafkan, tapi masalah uang berat. Apa kata dia? Innalaka alayya salasa darahim, engkau punya utang 3 dirham.
1 dirham 3 gram, 1 gram 70.000. Berapakah utang sahabat itu? Ujian CPNS. Utangmu 3 dirham, 1 dirham 3 gram, 1 gram perak 70.000, berarti 1 gram 210.000, berarti 3 gram 330.000 cuman utangnya. Apa kata Nabi kepada Fadl bin Abbas? Idfa' ya Fadl, bayarkan wahai Fadl. Sayyidul awwalin wal akhirin, Sayyidul anbiya wal mursalin, makhluk yang paling mulia, minta maaf. Ini enggak mau minta maaf. Ustaz Somad enggak minta maaf. Saya Ustaz. Ustaz, kalau Ustaz Somad Ustaz, setannya Ustaz juga. Kita tidak terlepas dari godaan setan. Makanya judul subuh ini Masya Allah Tabarakallah, ini yang buat judul ini pasti luar biasa ini. Kenapa? Dia mau supaya Ustaz Somad segera diuji dengan ceramah-ceramahnya. Biasanya kalau cerita akhlak itu ujiannya cash langsung. Doakan supaya Ustaz Somad kuat nanti menerima ujian yang disampaikan ini. Jamaah tinggal ngaminkan aja, saya yang mengalaminya. Masya Allah Tabarakallah. Suatu ketika Nabi musafir bersama dengan sahabat. Lalu kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, kami yang berburu. Kata sahabat satu lagi, saya yang akan menguliti, menyembelihnya. Yang satu lagi, saya yang akan memasaknya ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasul? Saya yang akan mencari kayu bakarnya. Seandainya kita jalan-jalan, lalu kata jamaah, Ustaz Somad, biar saya yang akan berburu. Kata jamaah satu lagi, saya yang akan menyembelih dan mengulitinya. Kata jamaah satu lagi, saya yang akan memasaknya. Lalu kata Ustaz Abdul Somad, saya yang akan menghabiskannya. Tapi Rasulullah SAW itu Masya Allah Tabarakallah, pemimpin seluruh nabi-nabi. Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Ibrahim, semuanya menjadi makmum. Yang menjadi imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia mau saya yang akan mencari kayu bakarnya, yang berburu gagah perkasa, memanah, menembak, yang menyembelih gagah perkasa, bismillahi Allahu Akbar, yang memasak hebat. Sekarang banyak tukang masak luar biasa, chef. Yang mencari kayu bakarlah yang paling rendah. Itu yang dipilih oleh Nabi. Saya yang menjadi kayu bakarnya. Mudah-mudahan hati kita direndahkan Allah Subhanahu wa ta'ala.